Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dari Program Studi Agroteknologi semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume mengenai hak guna bangunan yang telah dijelaskan oleh dosen saya Bapak Dr. Muhammad Reddy Aridayandi pada pertemuan keempat. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 20 tahun berdasarkan permintaan pemegang hak dan melihat keperluan juga keadaan bangunannya. Berbeda dengan hak guna usaha, hak guna bangunan ini tidak mengenai tanah pertanian saja. Dengan demikian, selain atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dapat juga diberikan atas tanah milik seseorang. Hak guna bangunan dapat beralih pada pihak lain, sehingga mengakibatkan dihapus atau tidaknya hak guna bangunan tersebut. Hak guna bangunan tidak dapat dimiliki oleh orang asing, sama seperti hak guna usaha. Sedangkan untuk badan hukum yang dapat mempunyai hak itu hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasional. Yang dapat menjadi subjek dari hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Badan hukum ataupun orang dengan hak guna bangunan yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai subjek dari hak guna bangunan harus melepaskan atau mengalihkan hak guna bangunannya kepada pihak lain dalam jangka waktu 1 tahun. Usaha yang menuju ke arah kepastian atas hak tanah diatur dalam pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah dan ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan agar mereka memperoleh kepastian atas haknya. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada pemerintah sebagai suatu instruksi bagi pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat Rechtskadaster, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Setiap peralihan atau dihapusnya hak guna bangunan harus didaftarkan. Pendaftaran diselenggarakan dengan mengingat kepada kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, serta keperluan lalu lintas sosial, ekonomi, dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu, pendaftaran didahulukan, penyelenggaraannya di kota-kota, dan lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Hak guna bangunan dapat terjadi karena penetapan pemerintah untuk tanah yang dikuasai oleh negara, sedangkan untuk tanah hak milik akan jadi hak guna bangunan apabila ada perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak yang menimbulkan hak tersebut. Hak guna bangunan juga dapat dijadikan sebagai anggunan atau jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hak tanggungan ini diberikan melalui pinjaman untuk memberi hak tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan utang melalui akta di notaris PPAT. Demikian resume yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.